Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Ferry Gunawan, asli dari Jawa, merantau di Samarinda kurang lebih 13-14 tahun yang lalu. Kapan sih kemudian saya memulai usaha? Itu kurang lebih tahun 2011 awal. Saya bersama teman-teman saya memulai usaha dengan konsep bekerja sama, kalau dalam Islam disebut dengan syirkah. Jadi kami bersyirkah mulai dari awal usaha. Bidang usahanya apa? Di awal kami bidang usahanya adalah kuliner di roti. Jadi, mulai dari roti yang kami mulai dari dapur rumah kami, terus kemudian kami coba kembangkan. Alhamdulillah dari 2011 sampai sekarang bisa existing. Kami berbisnis dengan pola syirkah atau pola kerjasama. Jadi kalau kata-kata motivator itu, kapan bisnis itu dimulai? Biasa jawabannya sekarang gitu kan ya. Sekarang kita harus mulai. Ya, tetapi sebenarnya kalau kita sebagai seorang muslim itu berbeda. Kapan sebenarnya bisnis itu dimulai gitu ya? Sebenarnya bisnis itu kita mulai ketika kita mengetahui hakikat kehidupan kita. Hakikat kehidupan kita itu seperti apa? Ya, bagaimana kemudian kita memahami apa sih sebenarnya tujuan hidup kita di dunia. Yang itu bisa kita jawab, apa tujuan hidup kita di dunia itu, dengan memikirkan sebab-sebab proses penciptaan. Dan proses penciptaan itu kita bisa pahami sampai sebenarnya kita itu bisa mengetahui kita ini adalah makhluk ciptaan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan disitulah sebenarnya hakikat kehidupan itu dimulai. Kita akan mencari tahu kepada Sang Pencipta itu sendiri apa sebenarnya tujuan hidup kita. Nah, alhamdulillah kita sudah paham. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali illa liya'budun, beribadah kepadaku, mengabdi kepadaku, menghamba kepadaku. Nah, sebenarnya disitulah sebenarnya hakikat kehidupan itu dimulai. Termasuk di dalamnya ketika kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di situ bisnis itu harus sejalan dengan tujuan hidup kita, gitu ya. Artinya apapun yang kemudian kita lakukan di dalam bisnis semata-mata tujuannya hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Proses kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah sebenarnya proses bisnis itu baru kita mulai. Harus sejalan dengan tujuan hidup kita di dunia ini. Artinya penting sekali ya Ustaz, terkait secara pribadi memahami dulu tujuan hidup baru membuat tujuan bisnis. Oh iya, itu sangat penting. Bahkan itu perkara mendasar. Perkara mendasar itu maksudnya apa? Manusia itu pada hakikatnya tidak boleh ngapa-ngapain sampai dia tahu kenapa dia ada di dunia, sampai dia tahu apa tujuan Sang Pencipta menghadirkan dia ada di dunia, menciptakan dia ada di dunia. Karena pada dasarnya kita sebagai manusia itu tidak memiliki hak untuk menentukan tujuan hidup kita. Pada dasarnya kita tidak memiliki hak. Maka kita harus cari tahu. Gitu. Pada saat kita tahu bahwa kita adalah ciptaan, kita harus mencari tahu terlebih dahulu siapa Sang Pencipta. Dan kita sebagai seorang muslim paham siapa Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ kemudian kita bertanya sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, apa tujuan hidup kita? Dan tadi sudah saya sampaikan, tujuan hidup kita adalah bagaimana kemudian kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka seluruh rangkaian kehidupan kita akan kita dedikasikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi. Termasuk di dalamnya kita paham bahwa kita berbisnis ini bukan masalah hanya mendapatkan keuntungan, ini bukan masalah hanya untung rugi, tapi ini juga kaitannya
Tujuan hidup kita adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan di situ nanti akan dibalas surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka bisnis harus relevan, bisnis harus sejalan dengan tujuan hidup kita. Rugi dong kalau kemudian kita berbisnis hanya berbicara untung dan rugi, tetapi kita tidak kemudian memperhatikan gitu kan ya, aspek yang utama tadi, bagaimana kemudian kehidupan akhirat kita. Bagaimana kemudian ridha Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemudian gitu kan, atas ridha Allah Subhanahu wa taala itu tujuan utama kita adalah bersama dengan Rasulullah, bersama dengan para sahabat, bersama dengan para kaum muslimin yang senantiasa istiqomah di jalannya, yaitu di mana, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka bisnis ini bukan hanya untung rugi tapi juga surga dan neraka gitu. Jadi harus relevan, harus sejalan gitu ya. Sangat beresiko sekali ketika orang memulai bisnis. Atau mungkin apa sih dampak buruknya ketika orang memulai satu bisnis sementara dia sendiri tidak memahami hakikat tujuan dia hidup itu apa? Iya. Apa resikonya? Sangat besar. Kenapa sangat besar? Karena ini pertaruhan. Kita hidup di dunia ini kan cuman sekali dan tidak bisa diulang. Cuman sekali, tidak bisa diulang. Kalau kita tidak menselaraskan tujuan bisnis kita dengan tujuan hidup kita di dunia, kita tidak bisa menemukan jawaban yang pasti benar tadi itu, wah itu resikonya berat. Kalau sampai salah, kalau tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, yang dimaksudkan oleh Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala, kita ada di dunia, konsekuensinya akhirat kita. Apa itu? Bisa jadi kita tidak dimasukkan di surga Allah Subhanahu wa taala, dibalas ke neraka. Ini contoh. Kita paham persis bahwa di dalam sebuah sistem kehidupan saat ini yang sekuler gitu kan ya, yang di situ kita paham bahwa perkara-perkara publik, perkara-perkara umum, manusia itu bebas menentukan apapun yang dia lakukan sesuai dengan apa yang kemudian menjadi keumuman manusia itu mensepakatinya. Konkretnya pada perkara bisnis. Contoh aja, mulai dari bagaimana seseorang itu mendapatkan modal. Kalau kita umumnya kalau kita misal mau memulai sebuah bisnis, kita tuh kemudian cari tahu dari mana dapat modalnya. Maka kalau kita tanya ke sebelah-sebelah tuh, ke teman-teman kita, gitu ya, atau mungkin ke saudara kita, atau mungkin kita merasa punya guru atau mentor di situ. Umumnya jawabannya, ya modal bisnis itu ya biasanya kalau kita tidak mampu dari sendiri, ataukah kita tidak memiliki privilege mungkin dari keluarga kita, ya biasanya kita pinjam ke bank, modal dari bank. Gitu kan ya, yang itu coba lihat itu bapak si A, pengusaha si B dan seterusnya, mereka itu bisa sukses kok ketika mendapatkan modal dari bank gitu. Nah itu salah satu contoh di mana kemudian kita harus memahami gitu ya, ketika kita tidak menselaraskan tujuan hidup kita dengan menselaraskan bisnis kita gitu, maka itu yang akan berpotensi terjadi. Maksudnya gimana? Nah kita coba berbicara lebih lanjut nih. Seperti apa? Misal kita ambil pinjaman modal itu melalui bank. Nah, gitu. Seiring waktu kita berbisnis di situ, bisa jadi kita akan mendapatkan keuntungan materi. Tapi suatu ketika bisa jadi gitu kan, Allah sayang pada kita, Allah tunjukkan kepada kita, ada saudara kita menyampaikan, wahai saudaraku, gitu kan ya, engkau memulai bisnis, ada sesuatu yang salah ini. Kok bisa salah? Gitu ya. Bagaimana kemudian engkau memulai bisnis, dan saya tahu di situ karena aku adalah sahabat baikmu, engkau memulai bisnis dengan pinjaman uang dari bank, dan itu dosa. Kenapa? Karena itu bagian daripada riba. Oh, kaget yang bersangkutan. Riba, apa itu riba? Gitu kan? Masa tidak paham riba itu apa? Ya, yang saya paham riba itu adalah kaitannya mereka yang kemudian semacam rentenir, mengambil bunga yang terlalu mencekik dan sebagainya. Oh tidak, gitu kan? Tidak ya saudaraku, gitu kan? Nah temennya ini, sahabatnya ini menyampaikan,
apa itu definisi riba apa dan seterusnya. Singkat cerita yang bersangkutan kemudian menyadari, ya Allah, ternyata saya salah. Saya seorang muslim, kemudian ketika saya berbisnis, saya menyerahkan urusan kehidupan muamalah gitu ya, atau berbisnis saya ini kepada apa kesepakatan semua orang dalam mengambil modal misal, dan itu ternyata salah, tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kemudian kita sudah memahami seperti itu, apa yang sudah dijalani selama ini gitu ya, mulai dari titik nol sampai sejauh ini mungkin sudah membesar dan sebagainya, itu bahkan akan menjadi lebih repot, lebih susah dan seterusnya. Maka itu urgensinya. Kenapa kita harus menyelaraskan bisnis kita dengan tujuan hidup kita, yaitu menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman bisa membayangkan itu, bagaimana kemudian dia harus menyelesaikan masalah-masalah muamalah yang kemudian bisa jadi itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berkonsekuensi kepada bisnisnya, bisa jadi itu akan bubar dan seterusnya. Oh, Masya Allah, itu luar biasa. Maka harusnya kita memahami terlebih dulu al-ilmu qabla amal. Berilmu dulu sebelum beramal. Jadi tidak serta-merta tahu-tahu kita terus ya sudah bisnis di mana? Modal bank, selesai cerita, modal nekat gitu kan ya. Itu kemarin saya ikut workshop ini, seminar ini, pokoknya go, gas dan seterusnya. Tanpa ada dasar gitu ya. Nah itu kurang lebih urgensinya kenapa kita harus memulai bisnis, mulai dari awal itu harus sesuai dengan syariat, tujuan hidup kita. Apa yang harusnya dilakukan oleh seorang pengusaha ketika menyadari bahwa ada satu pelanggaran di dalam bisnisnya, dan bagaimana cara dia mengatasi hal itu? Sebenarnya secara garis besar itu dibagi menjadi dua bagian, tetapi dua bagian ini harus berurut gitu, tidak bisa yang pertama dilalui atau dilewati, yang kedua langsung. Dua bagian itu apa gitu ya? Yang pertama diperbaiki terkait dengan mindsetnya kalau bahasa pebisnis. Kan bahasanya kan sama, orang kalau mau bikin pebisnis gitu ya, mindsetnya dulu gitu ya, dan seterusnya. Nah, tapi dalam hal ini mindset apa sih sebenarnya harus diperbaiki? Nah ini yang adalah kemudian seperti yang saya sampaikan di awal, ini adalah perkara mendasar. Mindset yang dimaksud adalah keyakinan. Keyakinan itu apa? Akidah. Jadi harus memahami sepenuhnya gitu ya, ketika seseorang itu memeluk agamanya yaitu Islam, maka di situ kemudian dia itu harus mengikatkan dirinya, seluruh aktivitasnya hanya kepada aturan-aturan atau syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah. Itu di dalam Al-Qur'an disampaikan seperti itu, wahai kalian orang-orang yang beriman, masuklah Islam secara keseluruhan. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah wala tatabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan janganlah engkau mengikuti langkah-langkah syaitan, sungguh mereka itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi itu mutlak gitu. Jadi kalau kemudian kita tadi berbicara misal contoh tadi itu ngambil modal dari bank dan sebagainya, ternyata salah, menyalahi gitu ya, dan kita diminta untuk berislam secara kafah. Terus kemudian Allah menyampaikan wala tatabi khutuwati syaitan tadi itu, dan janganlah engkau mengikuti langkah-langkah syaitan. Artinya apa? Artinya kita tidak kafah, hanya sebagian-sebagian itu mengikuti langkah-langkah syaitan. Itu kan dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya mereka itu adalah musuh yang nyata bagimu. Gitu. Nah, jadi perkara pertama yang harus kemudian dilakukan, mereformasi pemikirannya, mereformasi mindsetnya, dalam hal ini kemudian kembali gitu ya, menjadi seorang muslim yang hakiki, yang meletakkan segala sesuatu perbuatannya itu hanya kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Yang kedua, kalau dia sudah memiliki keyakinan seperti itu, yang kedua ini sebenarnya gampang aja. Kenapa? Dia akan mengikuti proses yang sudah Allah berikan solusinya.
yang sudah Allah kemudian sampaikan di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, bagaimana sih sebenarnya lepas dari perbuatan maksiat ini, gitu ya. Banyak ayat di dalam Al-Quran yang menyampaikan perkara itu. Sederhananya, bagaimana kemudian kita mengikuti, gitu ya. Kalau sudah terlanjur seperti itu, ya kita keluar daripada itu. Entah kita ngambil modal dari bank itu, ya maka kita keluar daripada itu, gitu ya. Kita bagaimana kemudian membayar hutang-hutang kita kepada bank dan seterusnya sampai selesai, itu insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Jadi akidahnya, mindsetnya, keyakinannya, baru kita mengikuti prosesnya. Karena sudah yakin, insya Allah proses ini dimudahkan. Dari awal seperti yang saya sampaikan tadi itu, gitu ya, kita itu berbisnis harus menjelaskan dengan tujuan hidup. Artinya kita berpegang teguh kepada keyakinan kita atau akidah kita, gitu kan. Terus kemudian kita akan mengikatkan diri itu dari keyakinan tadi itu seluruh perbuatan dengan aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seorang pebisnis itu, gitu ya, ketika dia sudah memiliki visi akhirat, gitu, terus kemudian dia masuk kepada bisnis, ini salah satu rumus yang dahsyatnya itu, yang itu disebut dengan kuadran terkait dengan bisnis bagi seorang pebisnis muslim. Apa kuadrannya? Jadi dia itu harus memahami, ini nanti bolehlah ditampilkan di podcastnya itu seperti apa kuadrannya, nanti coba saya gambarkan, gitu ya, tapi ini saya sampaikan secara lisan. Jadi begini, kuadran terkait dengan ilmu bisnis sama fikih bisnis. Nah gitu, itu kuadrannya. Ya, misal sumbu X sama sumbu Y, gitu kan ya. Kalau sumbu X-nya itu tadi menyampaikan terkait dengan ilmu bisnis, gitu ya. Ilmu bisnis dalam artian ini tidak bisa ilmu bisnis dan ini bisa ilmu bisnis, atau kompeten di ilmu bisnis dan tidak kompeten di ilmu bisnis, gitu ya. Terus kuadran di sumbu Y-nya itu terkait dengan fikih bisnis. Kompeten, mohon maaf terbalik. Kalau tadi tidak kompeten di ilmu bisnis dan kompeten di ilmu bisnis. Di sumbu Y-nya tidak kompeten di fikih bisnis dan kompeten di fikih bisnis. Jika sumbu X sama sumbu Y tadi itu tidak kompeten di ilmu bisnis dan tidak kompeten di fikih bisnis, sudah bisnisnya itu tidak menguntungkan, haram pula. Kan gitu ya? Sudah jatuh ketimpa tangga, gitu ya. Nah, terus kemudian kalau dia itu secara fikih bisnis tidak kompeten, tetapi ilmu bisnisnya kompeten, gitu, maka dia bisa jadi bisnisnya menguntungkan, tapi karena tidak paham fikih bisnis itu apa, bisa jadi dia menguntungkan tapi ada keharaman di situ, gitu ya. Nah, selanjutnya, misal jika yang bersangkutan itu ilmu bisnisnya tidak kompeten, tetapi fikih bisnisnya kompeten, gitu ya, yang itu dia hasilnya apa? Bisnisnya tidak menguntungkan, tetapi halal. Gitu ya. Nah, yang terakhir itu adalah ilmu bisnisnya kompeten, fikih bisnisnya juga kompeten. Sudah bisnisnya tadi itu menguntungkan, tapi juga halal. Ya, istilahnya itu berkah dan berlimpah. Nah, jadi pilih yang mana? Ya kan, kuadran 1, 2, 3, ataukah yang keempat? Ya insya Allah pilihnya yang keempat. Maka harus paham terkait dengan ilmu bisnis. Apa sih ilmu bisnis? Segala sesuatu teknis dari sebuah bisnis itu harus kita pelajari, kita pahami, kita implementasikan hari ke hari. Semakin profesional, bahasanya seperti itu. Fikih bisnis terkait dengan apa? Ya fikih bisnis itu bagaimana kemudian syariat Islam mengatur terkait dengan fikih. Mulai dari misal contoh pondasinya, bagaimana dia mendapatkan modal, bagaimana kemudian dia membuat badan usahanya, bagaimana dia rekrut karyawannya, bagaimana akad-akad di dalam bisnisnya, itu harus dipelajari secara keseluruhan, gitu ya. Sehingga fikih bisnis tadi itu paham, ilmu bisnisnya pun juga paham. Itu rumusnya salah satunya. Rasulullah seperti itu insya Allah. Abu Bakar pun juga seorang pengusaha, kredibel. Ya. Umar, Utsman yang terkenal itu kan, misal contoh, itu Abdurrahman bin Auf. Itu juga sangat kredibel. Jadi semestinya kita juga seperti itu.
kredibel, bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan gitu kan ya, baik secara ilmu bisnis maupun fikih bisnisnya. Janganlah jadikan hartamu itu hanya untuk duniamu, tapi jadikanlah hartamu itu untuk menjadi wasilah akhiratmu, yaitu surgamu. Karena itulah seutama-utamanya kemuliaan daripada harta.